Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian ngobrol bareng arsitek di studionya yang keren banget. Kenapa keren? Karena bisa membaur dengan warga dan lingkungan sekitarnya. Kayak apa? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, tetangga online. Sekarang kita udah hampir sampai di lokasi, tapi sebelum kita masuk di lokasi, kita bakalan ketemu palang pintu. Makanya di sini ada Mas Bisbah nih, yang udah nemenin kita nih. Iya, apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kok jadi masih abang lah palang pintu ya? Bener, abang kita. Nah, gimana nih Bang? Kalau di sini syaratnya katanya kudu ngelewatin palang pintu, Bang. Iya bang, kita kalau mau bertamu nih, kalau di sini ya kita ada budaya dikit, namanya palang pintu bang. Oke, ini di daerah mana Bang? Ngomong-ngomong? Ini namanya Kampung Hutan Pondok Pucung bang, Bintaro. Oke, jadi masih Betawi banget nih di sini ya? Alhamdulillah bang, kita masih ngejaga bang, walaupun budaya mana-mana pada masuk. Waduh, udah disambut kita ya Bang? Disambut ini nih. Gimana nih Bang? Mau lagi enak-enak ngobrol sih. Op. Ada apa ini? Lah gue yang nanya, ini ada apa lu sampai bawa kamera? Lah, coba Bikin berisik di kampungan gua. Lah apa? Kagak tahu ini, lagi keganggu. Lah apa emang kita mau ke sini bang? Lah mau ke sini. Lah emangnya? Bang, naik mobil beli ciki, nyayur lebu parang bumi terasi. Emang enak? Kalau mau nganterin Bang Rizky kemari lewat kampung ini kudu permisi. Waduh, mohon maaf. Balas Bang. Lagi enak-enak ngobrol soalnya tadi, jadi lupa. Kalau begitu bang, buah kecapi, buah kedondong. Cakep. Buah lepuket daun salam. Ya, bukan cakep. maksud hati dateng nonong. Emang kita lupa ngucapin salam. Gitu yang bener Bang. Ayo Bang Rizky, kita salam dulu. Cakep, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nyar lebu parang bumi terasi, jangan pernah dibungkus bang sama selampe. Iya bocor Bang. Tahu kalau kampung orang kudu permisi, tapi kagak tahu abang ini siapa bang? Kagak tahu siapa gua. Lah siapa? Bang beli tahu Bang di pasar Kote, makan gado-gado di Cikini. Emang enak? Lu pengen tahu nih siapa gue? Siapa lu? Di jagoan kampung sini. Waduh. Lu jagoan kampung sini bang? Nah emangnya? Ya iyalah, kalau emang lu jagoan kampung sini bang, yuk makan sekuteng pasar Jumat bang. Pelengnya mampir Pinang Ranti. Jauh amat. Ayo datang segala hormat nih, tolong terima dengan senang hati. Cakep. Oh jadi lu kemarin emang udah ada niatan ini? Lu dari beduk subuh yang udah niat. Bang, kalau belanja Bang ke pasar Kemiri jangan lupa beli bumbu masaknya. Masak apa lu? Kalau lu udah ada niat nih datang kemari, coba gue pengen tahu apa hajatnya. Emang belum tahu? Lah belum? Kalau emang begitu bang, ada siang ada malam, Ya. ada bulan di matahari. Kok bukan lantaran nih bangunan di dalam, kagak bakal nih Bang Rizky datang kemari. Bang, kagak salah lu nanam hari-hari, tapi sayang kagak ada lampunya. Wah, gelap itu. Kagak salah lu nganterin Bang Rizky kemari, tapi sayang nih studio udah ada yang punya. Kalau begitu bang, cuk kuburan Cina bang, kuburan Islam yang ngajin. Biar kata tuh studio ada yang punya bang, tetep nih Bang Rizky bakal masukin. Maksa masuk lo. Lah emangnya? Bang, gue bilangin Bang, mending lu pergi ke Cikini daripada ke Senayan. Boga. Lu mending angkat kaki dari sini daripada hajat lu ini kagak kesampean. Waduh. Ngusir gua. Ibarat baju palang basah bang, masak nasi jadi bubur. Biar ayam mati bekalang tanah bang, urusan Bang Rizky pantang yang mundur. Bang, kuda lumping dari Tangerang kedipin mata nyari menantu. Genit amat Lu kuda. pasang kuping biar terang, lu jatuhin dulu nih, gua palang pintu. Waduh. Kalau yang begitu mah boleh dah kita adu. Lu lawan gua. Lah emang lawan siapa? Berani lu. Baiklah. Aduh. Buah mangga bukan sembarang mangga. Buahnya atuh tulung petikin. Gue bangga bukan sembarang bangga. Lah tamu yang kayak Bang Rizky yang darep-darepin. Boleh masuk. Ya udah dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
Keren bang. Kita lanjut ya. Lanjut. Mas Misbah, makasih ya bang. Ini dia nih tuan rumah nih. Pakai dipalangin di depan segala mas. Baru kan kesini saya. Baru sekali kesini lah. Syaratnya memang gitu. Kalau baru kesini dapat palang. Aduh, memang kalau tiap pengunjung kesini dipalang pintu. Nah, ya. Oh, luar biasa. Tadi saya pas datang tetangga udah lihat bunga kelapa. Nih, jangan-jangan ada ondel-ondel nih di belakang ini. Ternyata lebih dari itu, ada palang pintunya. Luar biasa tetangga. Iya. Jadi memang karena ini menurut juga Betawi kan. Nah, bagaimana kita membaur termasuk salah satunya palang pintu itu. Gitu kan. Itu bagian dari kehidupan kan. Arsitektur kan masuk di situ. Iya. Biasanya saya kalau main ke studio kantor itu lokasinya pinggir jalan besar gitu ya, atau ya di pertokoan. Tapi kalau yang ini agak beda nih tetangga. Dia masuknya justru mepet ke kampung, di tengah-tengah kampung malah ya. Nah, itu ada ceritanya nggak tuh mas? Gimana mas? Ya, jadi memang saya memang suka itu ya. Jadi bahwa sebenarnya studio itu kan bisa di mana saja gitu ya. Dan memang kalau ruangan saya yang pertama memang studionya juga di Gunung Kidul gitu, di daerah yang memang malah justru minim arsitek. Ini studio tidak harus melulu di pinggir jalan atau apa ya. Nah, mungkin kali ini kita coba agak masukkan ke dalam juga bisa jadi studio gitu. Iya. Dan ini masih asri banget ya. Yes. Saya jadi inget ini mas, rumahnya Sidul nih. Lihat lingkungannya kayak gini ya. Luas berapa nih mas? Ya total kalau semuanya belakang 1.000. 1.000 ya. Tanahnya ya? Tanahnya. Oke. Cakep-cakep. Di sini ada apa aja nih? Di depan udah banyak pohon-pohon kayaknya ini existing lah ya ini. Ya, ini pohon-pohon existing, pohon durian ya. Ada 2 pohon durian. Pohon durian. Betul. Terus tadi yang bikin salvok juga di depannya nih. Iya. Jadi selain studio buat kerja ya, di sini juga miara ayam ya. Iya. Jadi memang ini satu tempat ya, memang kita sediakan buat ayam. Karena di sini kan banyak pohon. Nah, jadi litter daun gugurnya itu banyak gitu. Nah, sekaligus untuk kita taruh sini, jadi semua daun-daun yang jatuh diinjak-injak ayam untuk jadi pupuk. Nah, sekalian tempat juga. Ini sebenarnya jadi pagar juga ya, pagar alami. Kita pakai barang-barang sisa konstruksi gitu. Oh, ini dari proyek nih? Iya, sisa-sisa dari proyek mana kita coba pasang. Ya ada sebagian yang nambah sih. Iya. Nah, ini kalau kita lihat kan orang luar mungkin untuk melihat ke dalam terbatasi, tapi kita bisa lihat juga sebenarnya masih keluar ya. Oh iya. Ketinggiannya kita atur berapa dan lain-lain gitu. Oh, makanya ditutup solid di sebagian atasnya. ya. Dan itu juga genteng-genteng bekas dari sekitar juga. Oke. Nah, di depan sini masih ada arena olahraga nih kayaknya. Iya, Mas. Suka pingpong kah? Ya, jadi satu fitur lah dari studio yang memang ya pingpong itu jadi salah satu exercise lah, dan ini bisa dimultifungsikan juga. Jadi kita nggak ada, jadi kalau kita meeting buka di sini, kita bikin proyektor di luar gitu kadang gitu malam-malam gitu ya. Terus kalau ada makan bersama gitu kita pakai meja yang sama sekaligus. Ini kan bisa dicopot juga ya. Multifungsi berarti. Multifungsi gitu. Keren. Dan di sebelah sini nih ada kayak teras-teras gitu ya. Ya. Ini pavilion ya sebetulnya, kita nyebutnya apa ya, library juga bisa, pavilion juga bisa gitu. Jadi memang klien memang kita ajak ke dalam ya, kita kenalkan juga tentang ini ada kampung juga masih gitu, karena Bintaro kan kalau orang melihat memang mungkin dari luar gitu dengan segala kemodernnya banyak ini gitu. Tapi ternyata sebetulnya ini Bintaro yang sesungguhnya kan dengan kampung-kampung yang organik yang tumbuh gitu. Nah, klien pun kadang kalau presentasi kami di sini. Nah, ini jadi ruang presentasinya gitu. Jadi ada satu mungkin ruang meeting gitu untuk klien juga, dan juga untuk warga sekitar kalau mau meeting apa, membicarakan tentang sesuatu di sini juga. Oke, jadi ini pavilion juga serbaguna ya. Klien diterima di sini bisa. Terus ini juga bisa jadi perpustakaan mungkin? Ya, jadi ini beberapa koleksi buku-buku juga material ya. Karena kan kalau misalnya lagi meeting, material contohnya mana, kita bisa ambil dari situ beberapa gitu sampel-sampelnya gitu. Karena kan kalau desain kita pasti langsung tunjukkan ya di situ gitu. Dari sini ini dengan background ayam ini ya. Ini kita bisa lihat juga ini sebetulnya lensa. Oh, buat tembak proyektor. Iya, buat tembak proyektor. Jadi kalau misalnya ini kita bisa tembak. Iya. Pantesan tadi ngomong presentasi di mana gitu ya. Ternyata di sini tuh. Di sini. Jadi memang udah kita perlu semacam ruang terbuka gitu ya, cuman yang ternaungi gitu. Untuk meeting, untuk presentasi, untuk apapun lah. Akhirnya kita adakan ini. Berarti ini naungannya solid kan, nggak kena hujan? Iya, solid. Nah, ini sebetulnya kita pakai polikarbonat aja, simple.
Nah, karena atasnya kan sudah ada naungan pohon ya. Nah, sebenarnya naungan yang paling bagus untuk shading itu ya pohon ya. Ya kan, kadang kan dia alami dia ini gitu. Jadi kita nggak perlu pakai yang tutupan nilai karena kan kok kita pakai polikarbonat apa nggak panas gitu. Kalau atasnya sudah ternaungi oleh tanaman sebenarnya udah tereduksi. Betul. Nah, ini sebenarnya aksen aja ya untuk ini. Ini ceilingnya pakai apa nih, Mas? Nah, itu dia. Ceiling ini sebetulnya biasa kita pakai tempat telur. Oh, tray telur itu. Tray telur ya. Jadi itu berawal dari ayam-ayam yang di sini itu berkeliaran. Berkeliaran bebas. Terus mereka kadang bertelur di studio, di pojok, di kursi, tiba-tiba kita nemu 9 telur gitu. Tiba-tiba wah, ada telur. Nah, akhirnya kita tempatkan di tray gitu kan. Terus tray ini lumayan juga buat jadi aksen buat ini ya, karena kita perlu juga ya mungkin sedikit reduksi juga, terus juga biar ada aksen tertentu. Nah, kita pasang juga di sini ternyata lucu juga gitu ya. Dan di situ kayak ada meja kerja tuh. Ya, jadi ruang ini kita ciptakan satu suasana kerja yang fleksibel juga. Jadi dia bisa di dalam di studio, juga bisa di luar kalau mau pesan. Karena kan sebetulnya arsitek itu kan ibarat tentang ide ya, berimajinasi mencari ide seperti apa gitu. Jadi kita coba ciptakan ruang-ruang yang dia fleksibel juga. Kalau lagi jenuh di dalam pengen ide apa, dia keluar, dia bisa ke sini, bisa di sini juga, bisa dimanapun gitu. Mau nyolok ini untuk tembakan proyektor, terus mau coret-coret juga bisa gitu ya. Mau ini mau praktek mau apa gitu, terus mau lihat langsung materialnya di sini kan ada ruang kosong juga. Kadang buat semacam mockup kecil-kecil dan lain-lain gitu ya. Oke. Dan saya baru ngeh juga nih, lantainya pakai genteng ternyata. Pakai genteng beton ya? Betul. Oh, baru ngeh deh. Jadi hampir semua ya dari depan pun juga ya dari tadi kita pakai genteng sisa bongkaran dari renovasi. Pantesan beda-beda nih. Beda-beda ya, justru itu. Ada yang coraknya seperti itu, ada yang kayak gini, ada yang masih tanah liat itu. Iya, itu tadi yang memang rata-rata kalau genteng awal kan gitu ya. Kita selalu mencoba untuk apa yang bisa kita gali dari sebuah material itu gitu. Limitnya tuh di mana, kita perpanjang usianya gitu. Kita coba berikan ini ya namanya emotional footprint yang lebih ini lagi gitu kan. Kita perpanjang lagi. Kenapa? Karena emotional footprint itu adalah pada saat dulu tukang-tukang memasang genteng itu di rumah aslinya mereka, itu kan pasti ada kayak semacam memori ya. Dulu mungkin tukangnya ninggalin keluarganya dulu dan lain gitu. Nah, kalau itu emosional jejak emosi itu hanya berakhir di pembuangan kan kayak sayang ya. Udah kita perpanjang gitu. Selain dari ecological footprint. Selain ecological ada emotional memory juga berarti. Nah, ini juga ya. Jadi kita kan ini kan pasti kalau hujan mungkin tampias gitu. Nah, ini kita pakai bahan besi gitu supaya kita bisa tempel magnet. Ini magnet. Jadi sebetulnya ini kita cuma pakai magnet kuat ini aja. Kita tempel ya. Dia bisa 50 kilo neodymium namanya. Ini tempel ketika dibutuhkan, kalau enggak ya copot gitu. Berarti aslinya ada tirainya nih kalau lagi. Kalau misalnya bisa kita pasang tirai, kita pasang ini karena kan ini bisa dicantolin ya. Iya, dia ngait ke magnet ini. Kait ke magnet gitu. Dia stem ke bawah juga bisa. Menarik juga nih idenya. Dan ini tanpa tiang ya. Keren Mas Tegar. Nah, ini di sebelahnya apa nih? Nah, ini adalah mini pantry ya. Oh iya. Kalau anak-anak mau cuci, mau itu gitu. Jadi kita coba buat yang open gitu. Dan mungkin coba bisa nyalakan ini ya nggak? Saya cari cara dulu. Cari cara untuk nyalain kerannya. Kompornya pakai tabung gas yang portable ya. Kecil. Nah, ini pakai plat ya. Nah, ini pakai shower kamar mandi nih. Iya, pakai shower kamar mandi gitu. Jadi karena memang sisa ini kita coba biar bisa ini. Nah, tinggal nyalainnya gimana nih? Bentar, Mas. Pakai voice kali. Mau pakai suara bisa. Nggak tahu, Mas. Kita nyalainnya pakai goyangan. Ini kita harus goyang dikit gini. Jadi, nah, kita kalau kita agak putar gitu. Kita bisa buka di sini gitu ya. Nah, ini dia akan nyala nanti kalau bisa diputar. Lagi mati ya. Dibuka di sini gitu di kerannya gitu. Iya. Airnya lah gitu. Nah, yang ini di sini. Jadi aslinya ada valve-nya itu. Iya. Tapi sengaja dipatah apa patah sendiri? Sengaja ditutup gini biar nggak kena gitu. Emang dia harus agak buka gini kan. Cuman kayaknya airnya lagi ditutup. Oke, terus Mas. Biasa langsung nyala. Nah, ini bisa ditutup juga kalau memang lagi itu ya gitu.
Oh, ini udah kayak dapur anak kos nih. Betul. Nah, ini kan pakai shock ini, Iya. shock mobil. Iya, iya. Nah, Hidrolis nih. Iya, hidrolis mobil. Kita coba uji apakah dia kuat apa enggak. Jadi ini tetap jadi lahan eksperimen. Keren. Nah, ini. Nah, sebelum ke sana Mas, Oke. kita kesini dulu nih. Yuk. Ini apa nih di balik ini nih? Nah, ini dibalik ini memisahkan antara ruang yang semi private ke public ya. Oh. Jadi karena di balik situ langsung kamar rumah, kamar kita juga. Oke. Jadi ketika itu dibuka juga biar nggak langsung kelihatan luar. Dan juga sebagai ini border buat kan kucing ini dibebaskan. Tapi ada juga sebagian yang memang itulah batasi bebasannya gitu kan dengan apa. Nah, ini termasuk kucing-kucing kecil ini gitu. Karena mungkin ada yang dia lagi ini kan. Iya. Jojo. Nah, dia di dalam sini. Ya, dan ini sengaja kita petakan juga ini ya levelnya kan bawahnya terbuka gitu, atasnya ketutup, Iya. biar mata juga tetap tidak tembus, tapi sebetulnya kita dari dalam bisa ngelihat orang siapa yang lewat. Nah, dengan jarak segitu kita perhitungkan ketinggiannya berapa, sehingga kalau ada orang yang melangkah, kita bisa lihat siapa. Kadang kita membuat sesuatu berdasarkan material yang ada juga. Jadi, oh lagi genteng nih kita bikin apa? Gitu. Oh, gitu? Baru ayo kita bikin ini nih gitu. Berangkat dari material. Dari material kadang, karena kan material sisa itu kita coba perpanjang kan. Nah, Iya. ketika kita memperpanjang itu kita coba pikirkan apa yang bisa dibikin dari material itu. Oh masih banyak nih genteng, udah kita bikin apa gitu. Oh, keren. Itu salah satu ini malam. Keren Mas, udah kayak seniman aja nih pendekatannya nih. Ini juga kursi-kursi. Jadi studionya adalah setiap bulan kadang kita buat challenge internal. Internal itu artinya tim studio itu saling bersayembara lah setiap bulan. Jadi nah ini adalah waktu sayembara kursi. Teman-teman ini bikin kursi, nanti yang menang dibikin. Gitu. Jadi adalah satu ruang praktek juga. Ini salah satu yang menang. Dia bisa duduk gini, gitu ya. Terus dia bisa dibalik juga. Mau diukur tingginya seberapa. Kalau mau tinggi dia sini. Oh, tergantung ketinggian. Iya, tergantung ketinggian. orangnya. Ya, dia mau ini, kalau mau agak nyantai gitu kan. Terus kalau mau ini lagi, dia bisa lebih tegak lagi di sini gitu. Jadi, dan ini nanti rencana kita ini buat publik juga. Kalau ada yang mau, kalau ada yang mau person juga bisa. Banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin. Dan di sebelahnya ini, Ya, barulah kita lihat akhirnya ada studio. bangunan Yes. studio. Dan genteng-genteng juga coba. Genteng-genteng. Gimana nih Mas ceritanya Mas? Iya. Jadi dari semua yang ada di sini yang memang pertama ini yang dibangunkan. Dan ini sebetulnya kan ini tadi luas totalnya sampai 1000 meter. Iya. Tapi luas studionya hanya 10 meter persegi. 10 meter? Iya. Jadi kita lihat seberapa cukup sih sebetulnya kita pakai lahan itu. Sehingga footprint yang lain masih bisa digunakan untuk yang lain pakai yang lain gitu. Bentuknya juga eksperimen juga nih Mas. Iya. Bentuk apa Mas? Jadi dari segi bentuk kita juga arrange sesuai dengan kondisi existing. Karena kan kita kalau desain itu misalnya kita ketemu sama barang-barang yang organik existing, misalnya seperti pohon, seperti Iya. apa. Nah kalau realnya yang paling bagus kan sebenarnya kita modeling pohon itu kan, supaya kita bisa tahu desain yang pas untuk karena batang itu kan ada yang kesini gitu ya kalau kita nggak mau cut. Nah tapi kan itu satu pendekatan yang mungkin PR ini juga ya, dan karena kami di sini ya udah kami coba arrange itu. Nah dan jadi adalah batas-batas ini ya batas-batas sesuai pohon. Jadi seolah-olah bangunan itu ya tetap ada di dalam batas naungan alam gitu. Oke, jadi bentuk ini mengikuti bentuk pohonnya ya? Ya, salah satu itu. Jadi salah satunya kalau dari segi site konteks adalah mengikuti bentuk pohon, mengikuti sekitar aksis gitu ya. Nah, kalau dari segi formnya itu kami kenapa bentuk-bentuknya patahan gitu-gitu ya. Itu kita ikuti dari di mana genteng ini muncul. Jadi genteng ini adalah genteng bekas dari sebuah proyek. Oke. Nah, proyeknya desainnya seperti apa? Kita absorb desain itu ke dalam sini. Kurang kerjaan ya, tapi itulah. Enggak lah. Enggak. Beda-beda itu. Pendekatannya memang Pendekatan. harus seperti itu ya kalau arsitek gitu Ya, jadi dari berpikir. mana philosophically. Oke. Dan juga ini ada beberapa, ya mungkin kita bisa lihat dari dalam juga ya nanti. Artinya ini tidak semuanya fasad full, tapi ini ada ventilasi yang bisa dibuka. Oh. Nah, kita buat sendiri juga ini. Oh ini. Iya, jadi genteng-genteng ini juga bisa dibuka-buka. Oke, nanti kita lihat dari dalam. Ya. Kalau yang mengkilap tuh pakai apa Mas? Itu pakai ini apa? Stainless kan? Ya mirror atau ACP mirror ya. Jadi biar bisa merefleksikan alam sekitar lah intinya gitu. Dari luar kan juga merefleksikan daun sekitar. Filosofiknya gitu sih kemarin. Cakep-cakep. Terus kalau bentuk pintunya nih? Ya. Bukaannya gimana? Betul, jadi kan banyak poros ya, banyak bukaan yang terbuka gitu karena sekitar alam, kita coba pengen
pengen masukkan udara mengalir gitu. Jadi kebetulan bahan ini waktu itu kalau untuk semuanya nggak cukup gitu kan. Satu itu. Yang kedua, gimana coba mensiasati bahan ini untuk tetap jadi pintu gitu kan. Oke, kita engsel ya udah kasih aja border. Ini juga sisa nih. Ya udah gimana caranya ini jadikan Balok sisa kayu tuh. balok itu. Tapi kalau full kan kurang ini ya. Jadi batas aja jadi ini jadi ventilasi terbuka. Oh, berarti duluan openingannya ini daripada pintunya kan? Iya. Coba-coba Ya, Mas. jadi coba, Mas. kalau ini udah kita pakai ini yang ala kadarnya sih, tapi bisa dibuka gitu. Kita ketok ada orang di dalam kok. Bisa dibuka ya. Coba kita lihat Mas dalamnya. Oh, Ini bisa dibuka. model Bisa pintu dibuka. Ini model kupu pintu. nih. Iya. Inilah suasana studionya. Boleh. Coba Mas, Gitu. kita masuk ya, Kita Mas? masuk ya. Ayo. Daily-nya seperti ini. 4 gitu. Yang satu pas lagi ke site ya. Real nih, nggak setting karena syuting nih. Memang proyeknya lagi dipegang ini. Oke, ternyata dalamnya kayak gini ya. Ya. Nggak nyangka loh luarnya. Ini, gitu. Dalamnya hangat kayak gini. Terus nggak coba nyalain gitu, waktu dimatiin pun juga masih ini ngana. Biasanya kita buka nanti lah. Nah, ini kita coba setting dulu buat lightingnya. Nah ini jadi kita pakai bentuknya ini juga kita atur ya semuanya lupa, sehingga misalnya ini dibuka pun kita dapat si pohonnya kita ini. Ini baik. pintu yang kita potong gitu ya, sehingga karena pintu aslinya atasnya sudah lapuk dan ini ya kita buang malah jadi sepatu foam. Nah ini kita sambung juga dengan material-material besi gitu ya, lam, dan kita biarkan ya udah nggak di coating kalau yang ini ya, jadi biarkan nanti lama-lama beda lagi gitu, coating dikit gitu. Keren. Nah, ini tadi jendela yang Ya ini jendela-jendela yang bisa dibuka ya, coba gitu nih kita bisa lihat tuh. Nah, ini bisa sebagian di atas gitu, kita bisa. Nah, terus diganjel gitu ya. Ya, jadi diganjel gitu buka. Kalau mau lagi dibuka, mau di ini bisa. Keren Mas. Terus. Jadi ini kayak dari luar kayak satu lantai nih. Iya. Tapi ternyata ada mezanin. Ada mezanin. Sebelum ke mezanin, kalau perlu ke toilet, Nah, kemana? jadi walaupun 10 meter persegi, nah ini kan kita atur juga ya. Bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar. Minum ada, ini ada gitu kan. Dan kalau toiletnya jangan salah di sini. Oh, Nah, coba lihat toilet toiletnya. ya, toiletnya gitu. Tuh, Dan sebenarnya fungsional ada ya. beberapa hal yang menarik di toilet ini ya. Closet, skylight gitu. Jadi biar terang, tetap terang. Nah, ini satu sudut-sudut ini juga supaya apa? Assistingnya ada kulkas kecil juga. Pokoknya menjamin kehidupan dasar lah. Dan tatanannya kalau kita dari luar kan tadi flat ya. Iya. Dan ini sebetulnya segitiga gini. Ya, jadi segitiga ini kenapa? Karena Kenapa, Mas? yang di sini supaya fungsional, sini juga fungsional, sirkulasinya di sini. Jadi sebenarnya kita bisa ngatur. Kan kalau kita lihat ruangnya kecil, sirkulasi bukanya banyak. Kita mikir gimana sih kerjanya gitu kan. Tapi kita bisa atur sebenarnya dengan bukaan di sini bisa juga ada sirkulasi dan ada orang kerja kan. Iya benar. Untuk segitiga tetangga. Nah, sekarang saya mulai Sekarang mezanin ini, ya, Mas. oke, ini memang sengaja kita bentuk ya supaya kita bisa ya lebih dekat ke alam, dibuka. Ini kebuka gitu. apa ada kaca? Ini kebuka. Ya. Dan atasnya karena sudah ada pohon. Nah, sekali lagi pohon itu adalah salah satu naungan yang terbaik ya. Itu dia agak mereduksi hujan yang turun juga, dia mereduksi panas yang turun. Ini juga ya, jadi bagaimana kita memotong ini supaya nggak kena, supaya di sini gitu kan. Iya. Jadi semua bentuk yang di sini itu oke, ada reasoningnya. Kita pakai ini gitu. Kena nggak? Mantap. Coba sini. Awas. Nah jadi memang area mezanin buat cari inspirasi juga ya, buat ngobrol juga, buat ngobrol. Lebih kosong di sini. Kosong ya, gitu bisa duduk juga, gitu. Oke. Dan lagi ini pintu sebetulnya. Nah, itu buat keluar. Oh. Wow. Nah masih ada balkonnya kecil, Ini ada balkonnya loh. bisa ada mini balkonnya. Kena nggak? Saya kira apa ini ekstensi kamar mandi apa gitu. Tuh, balkonnya langsung kelihatan rumah-rumah warga tuh. Oh ini buat buka gitu ya. Jadi kita coba buka. Ini juga coakan kecil-kecil tadi dari baja ringan yang kebalik. Kita coba ini gitu. Dan ini tadi pintu yang kita coba ini ya. Oh iya. Ya jadi kalau kita lihat desain segitiga gini, mostly itu kan kita potong Ya, supaya dia bisa kita kasih gini ya, yang atas ketutup, yang bawah bisa di sliding atau dibuka. Betul. Karena kalau gini dibuka swing pasti ketatap, kena kan. Iya, ujungnya. Nah ujungnya kena di sliding pun nggak bisa. Jadi ini kita maju. Oh, oke. Dan maju ini hardware-nya nggak ada kan. Oh, ini yang tadi pintu itu. Iya. Jadi ini yaudah ini bisa ditutup, jendela pintu jendela bisa keluar lewat sini. Kita bikin hardware sendiri gitu. Ini jendela sekaligus pintu tadi. Iya, jendela sekaligus pintu. Keren nih, 10 meter persegi banyak banget nih terapannya ya. Iya, ada lagi, satu lagi. Ada. Belum.
Kenapa ini disebut ruang inspirasi dan ini? Karena atap ini dia bisa dibuka. Wih, asli loh. Yang ini saya nggak nyangka deh. Kaget ya? Nggak nyangka deh. Saya nggak expect ini bisa dibuka kayak gini, kayak sunroof mobil. Sunroof ini tadi yang mendifferensiasi material dari genteng beton dan dari ini kan. Jadi nggak langsung barang-barang sederhana semua, relnya ini juga pakai besi ini rel. Iya, besi konstruksi aja. Cara kerjanya. Iya. Ini pakai rel biasa ya untuk ini pakai besi konstruksi simple. Ya, dari sini juga bisa see-through yang lagi kerja, yang lagi makan kelihatan di sini. Ya tetap ini 2. Seamless loh. Seamless kan? Enteng Enteng ya. 2 gitu. Nah, kalau ini aman ya tetangga, nggak perlu ditanya. Kalau nggak aman nggak mungkin pakai kayu deh. Ya, lain nggak mungkin pakai kayu. Nah, nggak amannya adalah ketika lupa. Dulu saya pernah kan saking senengnya di sini, gitu lagi baca lagi ini. Posisi buka. Terus tiba-tiba saya harus ke side. Oke, kemudian kebuka hujan. Pernah ada sekali banjir di sini karena kebuka lupa ditutup. Gawat deh. Itu faktor human error. Human error. Bukan ininya. Kalau udah ketutup aman. Nah, ini juga pertemuannya itu bawahnya dikasih besi hollow juga. Jadi just pakai talang. Baja ringan tadi kan. Berfungsi sebagai talang. Ya, di sini. Jadi antara pertemuan itu air jatuh ke talang itu. Jadi nggak sempat ngalir ke dalam. Nggak sempat ngalir ke dalam, nggak sempat ini gitu ya. Teknis-teknisnya kita pikirin walaupun ini eksperimen kan. Eksperimennya udah cakep nih. Jadi nanti kalau buat di site gitu yang lebih proper bakalan lebih cakep lagi. Bisa pakai yang lebih detail, pakai apa gitu. Tapi tadi kembali lagi arsitektur yang ngakali adalah kita melihat barang-barang yang ada apa, kita coba push dia bisa menjadi apa. Karena kan crafting ya, gitu. Nggak melulu kita oke lah. Sekarang barang itu kan banyak ya, ada model hardware yang gini, ya banyak material baru kan. Tapi kita kita bisa pakai itu satu, tapi kita juga bisa pakai yang existing yang seperti apa, kita push dia kan. Gitu. Menarik tuh tadi soal material-material yang bermunculan ya, material-material baru. Nanti kita obrolin di Boleh, kita lanjut Mas. Oke, kita lanjut. Kita kemana lagi nih? Iya, ini pintu samping ya. Yang tadi dari dalam nyamping. Ya. Dan kita ketemu dinding bambu ya. Nah, kita boleh agak ke sini. Sebenarnya dinding bambu itu buffer juga untuk to the next zone gitu. Tapi sebelum ke next zone, di sini kita lihat apa ada di balik sini ya. Ini. Nah, ini ada satu bathtub di sini. Kaget lagi. Saya kira mau piaraan dalamnya. Ini juga bathtub dari bekas. Coba. Saya ambil dari mana ya waktu itu. Nah, ini ada satu air panas gitu kan. Kita fungsi. Terus dari kadang mandi juga di situ kadang. Nah, ini kita sisakan ruang-ruang untuk kita pasang apa gitu. Kadang kalau lagi capek dari pulang saya atau apa berendam di sini kan. Nyambung juga nanti dengan yang di belakang. Nah, ini ada bathtub, di sini ada kamar mandi juga. Nah, ini satu area transisi untuk ke ruang berikutnya. Nah, ini juga sama. Hidden juga. Di toilet biasa, kloset. Kalau butuh ke kloset. Simpel gitu ya. Jadi yang di bathtub nggak perlu diketok ya. Beda. Nah, kenapa ada bathtub? Kenapa ada kloset juga? Nah, karena memang karena tadi ya kita kan ada di 2 tempat studio itu juga, jadi ada tim yang di luar juga, ada yang di mana, dan memang karena ini tempatnya di sekampung, kita adakan satu ruangan ini. Nah, ini ruangan apa? Apa ini Mas? Nah, kita bukanya gini. Nah, ini pintu. Jadi kita tanpa kusen, tanpa ini kita bisa buat satu single di tengah aja. Berat kan ini tapi bisa sebetulnya. Kita buka di sini, silakan. Cakep nih. Sini. Nah. Wah. Ini satu ruangan lagi. Wow. Jadi keren, ini Yalamimbi sleeping pod namanya. Nah, sleeping pod ini tempat untuk istirahat ya. Tadi ya tim kita yang di luar, yang misalnya ini pas lagi kunjungan ke sini, pas lagi general meeting gitu, kita dari Jogja dari mana, mereka stay di sini, nggak perlu di tempat yang lain. Yang kedua juga kampung ini nanti karena kita kan kolaborasi dengan sekitar juga, akan kita gerakan jadi kampung wisata. Jadi kita buat experience menginap yang memang beda dengan luar gitu kan, dengan experience yang seperti ini. Keren. Gitu. Jadi ini experience baru ya, hampir jadinya kalau menginap di sini tidak berjarak nih dengan kampung. Tuh kalian bisa dengar ada suara orang nyapu, ada suara burung, ada burung. Nah, dan ini yang kita explore lagi adalah sebetulnya ini adalah selasar tritisan dari rumah biasa. Jadi ini existing semua, kita extend turun gini untuk jadi tempat-tempat tidur. Dikasih ininya aja ya? Nah, kita cuman kasih batas itu aja. Sama ini kan nongol. Ya. Existing tuh. Existing kita sengaja coba buka.
Dari rumah gitu. Jadi ini di bawah genteng samping rumah. Ya, di salah tritisan lah. Ya, Tritisan bawah tritisan rumah. Jadi kita coba optimalkan jadi itu. Nah, nantinya ini juga ada di tritisan-tritisan tetangga di mana-mana gitu. Jadi ini ada 12 ya. Ini kan ada 2 tingkat. Iya. Nah, kita bisa dari yang bawah juga, bisa stay di bawah dan bisa stay di atas. Iya. Nah, kalau di bawah kita masuk ke sini. Nah, ini. Nah, anak-anak kita juga sini stay. Bentuknya gini. Oh. Ini dalamnya. Ya, ini dalamnya. Boleh experiencing di dalam ini beda karena kita lihat dari luar oke. Iya. Tapi ketika kita masuk, kita ngelihatnya kayak kita tuh di frame ke alam gitu. Iya. Ada frame kotak, kita depannya langsung tanaman, langsung ini gitu. Boleh nanti dirasakan. Nah, kalau mau naik langsung naik ini aja. Oh, ini buat akses Ya, naik ini gitu. buat ke yang atas nih. Ke atas ya, kita bisa ini. Total ada berapa? 12? Ya, ada 12 ini. Terus ini ya udah tinggal ditarik aja gitu. Udah kita centelin. Jadi semuanya mekanistik manual aja. Buka, udah centelin aja di sini. Jadi kita nggak terlalu bikin sesuatu yang harus Permanen gitu. apa ya, iya kan. Jadi karena kegiatan-kegiatan ini kan juga mengenang ya. Artinya di zaman yang serba otomatis itu kan sesuatu yang sifatnya analog ini tuh langka. Betul. Jadi tadi Mas Tegar bilang kalau lihat dari dalam keluar itu bener sih. Rasanya kayak lagi di frame depan kita ada lukisan hijau-hijau dengan nuansa lingkungan atau perkampungan di sekitarnya nih. Nah, di depannya apa nih, Mas? Ya, di depannya ini sebetulnya juga ruang yang sama. Artinya ada 2 experience, 2 pengalaman dalam tidur dan menginap di sini. Yang pertama di situ tadi ya, dengan frame ini. Yang kedua adalah betul-betul dia terbuka ke alam, atasnya nanti ada semacam tutupan. Kayak gimana? Nah, ini, saya. nah di sini ada tutupan lengselnya. Nah, dia bisa tegak gitu sebetulnya. Oh. Dia bisa dibuka gini ya. Tapi memang harus dibantu. Jadi dia bisa tegak, dia bisa datar gitu sehingga orang bisa naik sini. Oke. Ini. Itu akses naik. Naik street. Nah, dia Kemudian bisa tidur di sini ini atau di sini gitu. rebah ke sini? Rebah ke sini. Oh. Terus dia dikunci pakai itu ya, bautnya gitu. Nah, terus ada tutupnya lagi. Ada tutupnya lagi? Ada tutupnya lagi. Saya kira nanti. outdoor. Nah, dan ketika sedang tidak dipakai, dia bisa jadi media untuk pameran atau apa gitu. Jadi ketika memang biasanya kadang misalnya seniman mau ada di sini, ada bikin kelas apa, kan ini bisa jadi medianya. Iya. Ya, Oke. itu. Ada 4 yang experience-nya langsung terbuka gitu. Nanti bisa lihat di ininya. Nggak kebayang. Ada gitu. foto-foto dan ininya lah. Nggak kebayang. Nah, gitu. Ini juga pakai pecahan genteng tadi. Jadi ada beberapa genteng-genteng yang udah pecah, ya udah sekalian dipecahin aja. Dan ini air masih meresap, ini masih ini semua. Nah, kita ke belakang ya. Iya. Ke belakang ternyata ada. Oh, ini kamar mandi. Bukan. Ini gudang aja. Oh, udah. Saya kira Gudang kamar ini mandi. kita ini pakai ini kucing ya. Jadi sebetulnya dia bukanya harus dikiniin. Oh, oke. Kreasi-kreasi anak-anak. Lucu banget mekanismenya. Nah, yang sisi sini, ini kembali lagi. Ini adalah satu support sistemnya dari penginapan. Itu yaitu kamar mandi. Jadi di sini ada 4 kamar mandi. Ada 4. Iya. Saya kira cuma 1. Ini di sini satu kloset dan ada urinoir ya dengan ininya. Terus 1, terus 2, sini juga saya aja lupa bukanya di mana ini. Ya. 2, ini ada shower. Oh iya. Shower. Yang 3 shower semua. Oke. Satu kloset, 3 shower. 3 shower. Aman nih, nggak perlu tunggu-tungguan nih. Tunggu-tungguan. Nah, ini yang ini di sini nih. Nah, nih. Keren loh. Ini ada shower. Ya, pendek juga ya, ini dan yang satu terakhir di sini. Shower juga gitu. Jadi memang ada 4 shower. Jadi showernya juga udah kita setting panas dingin gitu ya. Jadi experience-nya juga bukan yang kayak mandi di keramik di ini ya. Jadi kita dekatkan juga kan experience ke alamnya. Nah, yang di atas ini musola. Oh, ini musola. Ya, jadi misalnya di sana langsung ke arah kiblat kan, miringnya juga sudah ke kiblat. Jadi kita buat tangga yang gantung ini, kita perhatikan cuma 4 besi bel ini sama atas gini, dengan bergantung ke struktur asli naik. Memang nggak goyang-goyang tapi bisa. Terus atas langsung lihat musolanya. Coba. Boleh kita mulai. Coba, Mas. Akses dulu. Langsung musola dan Langsung musola. hadapnya sudah diatur ke kiblat. Sudah diatur ke kiblat. Nah, ini. Jadi memang kalau dari sini boleh kalau sambil lihat. Nah, itu kita langsung buka gitu kan, langsung kiblat gitu. Kita ciptakan 1 musola, 2 juga ruang kontemplasi juga ya. Ini ada bin bag, jadi bisa kalau misalnya mau nyepi experience karena ya arsitek butuh ruang-ruang berimajinasi juga kan. Oke, kita lanjut keliling lagi. Oke. Nah, ini dia.
Nah, bagian ini luarnya. dari sekuensial mungkin kelihatannya agak ke arah sini ya. Nah, ini memang masih kampung ya. Ada aslinya. Aslinya. Gitu. Dan yang di sini kita fasadnya ini kalau bisa lihat, jadi memang kita ciptakan fasad yang apa ya, dari stylenya tumbuh gitu kan. Dan menua dan ini jadi betul-betul itu pada besi udah kita biarkan berkarat baru di coating. Terus ini tadi jendela untuk kamar mandi sama jendela ininya. Oh iya, ini juga rusty nih, bener-bener rustic. rustic nih. Stand udah kita nggak cat, kita nggak ini menua karena ini udah berapa 4 tahun ya berarti hampir 4 tahun kan. Udah 4 tahun. 4 tahun jadi ya sudah biarkan ini di sini tadi kebuka. Nah ini selasarnya tadi kan. Oh iya. Di atas. Ya udah atasnya alam Ini gini. udah ditambah kreasi sama anak-anak. Iya. Cakep. Jadi lebih hidup deh. Oke. Siapa? Nah ini tadi belakangnya ya ada genteng-genteng yang tadi tuh kita buat supaya nggak terlalu bisa lihat dalam tapi dari dalam bisa lihat keluar. Kalau kita miringinnya turun itu akan membuat itu. Jadi betul-betul agak sedikit membatasi yang dari luar ke dalam tapi dari dalam bisa lihat siapa yang lagi lewat itu. Ya, dan ini nggak terlalu nutup sebenarnya kalau dari terlalu luar nutup. ya. Masih agak kelihatan sedikit. Justru supaya kegiatan-kegiatan ini memancing oh apa sih gitu kan. Kan jadi kalau di kampung itu kan ada omongan jadi kemana gitu kan. Jadi oh lagi ada apa? Yuk besok di sini. Nah karena di sini juga teman-teman karakter lain podcast juga kadang di situ ada apa gitu. Jadi buat kreasi sehingga ada kegiatan apa tuh coba. Nah kita bisa ngobrol. Jadi ruangan atau area bagian depannya ini di studionya Mas Tegar Iya. bukan hanya digunakan untuk ruangan asa. Betul. Bukan hanya, tapi memang untuk teman-teman juga yang memang mau masuk sini, mau apa gitu. Dan juga kita kan melakukan pendampingan pemetaan kampungnya tentang potensinya apa. Ada yang bisa masak ini, ada yang punya kerajinan ini, ada padepokan ini. Di sini ada padepokan ada 3, silatnya tadi salah satunya. Nah ada macam-macam jadinya. Oke kita coba lihat di mana-mana, terus kita buat jalur flow-nya nanti kemana gitu. Nah ini tadi yang depannya. Oh iya. Ya bener ya, kalau dari depan nggak kelihatan nih ke dalam. Karena ada genteng-genteng ini nih. Iya. Cakep Mas. Nah, kan kita nggak lihat ya, tapi kita lihatnya bawah. Tapi dari dalam kan kelihatan siapa. Nah, kita kesini nggak dicegat palang pintu lagi kan? Udah terbuka. Udah Oke, Mas Tegar kalau gitu saya mau nanya-nanya beberapa hal. Boleh, Ya, kita sambil duduk-duduk aja. Ikutin Nah, Mas Tegar ada beberapa hal lagi nih yang ingin saya tanya nih. Kayak misalnya nih, kenapa Mas bikin bangun studio itu dengan konsep seperti ini yang adaptif, mungkin adaptif secara material dan juga adaptif secara lingkungan sekitar. Awal studio Ruangan Asa itu kan hadirnya di desa. Kenapa di desa? Karena pada waktu itu saya waktu lisensi arsitek ditampangkan di situ bahwa persebaran arsitek itu nggak merata, hanya di kota-kota besar gitu. Nah pada saat itu sekitar 2015 itu saya memutuskan buat kita studio pertamanya justru jangan di epicentrum gitu. Agak minggir dikit lah. Kenapa? Karena di situ pasti arsitek itu minim. Nah, ketika kita di sana ternyata benar bahwa orang yang di sana itu tadinya pengen bangun apa gitu pasti pakai arsitek dari luar kan. Pemerintah juga gitu. Begitu kami di sana kami dapat proyek-proyek dari sana terus gitu dan arsitek orang jadi kenal arsitek dan lain. Nah, terus pada saat 2019 itu saya masuk ke lihat di Bintaro kan. Kita dari dulu kan tahunya Bintaro adalah satu ini yang established ya, ada banyak arsitek hebat dan lain-lain dan ini. Tapi ternyata begitu masuk sini ada satu kampung yang bahkan masih ada bebek, entok gitu kan. Jadi kayak wah ini di desa banget gitu. Nah, begitu di sini 1-2 bulan kemudian kan saya berjodoh dengan orang Bintaro ya, istri di sini juga. Saya lihat saya coba memutuskan pada saat itu kebetulan pandemi Covid, kita coba deh lihat di sini dulu seperti apa sih gitu kan. Ternyata ada yang saya hadapi juga ada beberapa yang mungkin dihadapi dulu. Artinya pada saat itu beberapa case ya, ini mungkin saya contohkan. Misalnya ada di sini pembangunan musola. Pada saat itu kebetulan arsitek yang nyamping itu sudah nggak ada lagi. Warga dihadapkan dengan gambar kosong yang tidak bisa bicara kan. Di situ ada spek granit, spek apa gitu-gitu. Pada saat itu satu lagi ngobrol, saya di situ ada di situ. Mereka itu sedang dalam proses mencari dana untuk melengkapi list yang tidak bisa bicara itu. Nah, granit gini-gini. Terus pada itu saya cuma tanya, emang nanti lantainya pakai karpet nggak? Pakai gitu kan. Terus diem. Ya ngapain pakai mahal-mahal ya gitu. Artinya satu pendampingan atau satu itu tetap dibutuhkan gitu ya. Maksudnya ketika nggak ada gambar tidak bisa bicara ketika di sekitar itu. Nah artinya kehadiran itu menurut saya satu poin penting gitu. Bahkan misalnya di kampung. Nah
Nah, untuk karena itu saya jadi pikiran, oke lah kita coba di sini. Kan di sekitar kampung ini pun ternyata banyak ya kayak hal-hal kecil yang mungkin dari segi arsitektur mungkin diiningin sedikit bisa lebih efektif gitu ya, fungsional. Kita keliling itu ada atap yang saling bertabrakan, mungkin tempias, oke diginikan sedikit kan gitu-gitu ya artinya. Nah, itu dari segi kehadiran arsitek. Nah, kenapa kita bikin satu studio yang poros, artinya adaptif juga ya tadi salah satunya itu, dan juga saya melihat material ini sebagai tadi dia selain punya ecological footprint, dia punya emotional footprint juga gitu, yang pasti di balik genteng yang kita injek ini dulu punya story bagaimana dia dipasang, bagaimana dia melindungi rumah yang lama. Jadi saya pikir untuk memperpanjang sedikit umurnya itu lebih bisa menghargai jejak emosional itu sih, memperpanjang itu gitu. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya soal ini Mas, soal tantangan tuh. Pasti banyak dong tantangannya tuh menjadi arsitek yang mungkin ya indie lah kalau bahasa saya ya, karena memilih posisi yang menurut saya juga bukan posisi yang mapan gitu. Memilih berada di tengah-tengah masyarakat kampung yang mungkin belum mengenal fungsi arsitektur, fungsi arsitek seperti apa. Gimana Mas? Ya, jadi sebetulnya ruangan ASA itu misalnya mungkin secara praktek general ya, itu tetap kita melayani klien-klien yang lain juga kan, yang artinya mungkin komersil, yang apa juga proyek-proyek. Tapi soal di mana dia beradanya itu kan yang menjadi salah satu visi yang pengen saya wujudkan gitu. Karena ruangan ASA itu kan salah satu diemnya adalah ruangan untuk mewujudkan ASA. Jadi ASA itu ibarat saya pikir misalnya klien siapapun yang datang itu dia punya harapan tentang pengen apa sih terkait arsitektur itu. Nah, jangan sampai kalau menurut kami, kalau ini pemahaman kami ya, jadi kalau style kami itu adalah klien datang ya sudah diwujudkan, entah itu dia mau bikin berapa hektar, kan kami range projectnya itu kebetulan luas gitu, jadi tidak membatasi yang hanya yang sekian ribu itu, kita ada juga yang berapa hektar, bikin apa, bikin gedung begini ini, tapi yang kecil-kecil 10 meter ini pun juga kita ASA itu harus diwujudkan gitu. Sama kayak misalnya orang sakit gitu, masa orang yang flu kita tolakkan misalnya. Kalau kami kayaknya ya coba sembuhin dulu juga gitu. Jadi makanya tim ini juga masing-masing punya spesialisasi, kan tinggal dibagi gitu. Nah, challenge-nya adalah sebetulnya kami kan hadir pengen adalah keterbukaan itu ya. Memang masih menjadi PR untuk bagaimana sekitar itu melihat ini sebagai ruang yang terbuka gitu ya. Maka dari itu kami membuka beberapa ruang-ruang ini sengaja juga untuk supaya arsitek itu dipandangnya bukan sesuatu yang terlalu eksklusif gitu ya. Ya, tapi artinya kita bisa masuk, kita bisa berkonsultasi dan lain-lain gitu. Nah, artinya dan itu sengaja kami ciptakan supaya teman-teman tim ini juga bisa terbiasa untuk menghadapi segala situasi yang mungkin tidak ideal, kan kebayang ya. Artinya kita kalau dalam proses arsitektur kan ada brief diwujudin, gimana solusinya, gitu-gitu tuh. Tapi kalau sifatnya misalnya cuman benerin genteng atau apa gitu-gitu, yang itu simpel, kita kan harus dituntut dengan kreativitas seefisien mungkin sih gitu. Dan makanya ini ruang-ruang juga kita ciptakan terbuka supaya ya udah ini jadi ranah praktik teman-teman juga untuk develop critical thinking-nya, untuk bagaimana arsitektur itu bekerja dan lain-lain. Jadi ruang arsitek ini justru malah prakteknya agak jadi terbuka ya. Tidak hanya dari segi arsitektur juga, tapi juga ya udah itu karena nyambung juga ke sana. Karena arsitektur bagian dari kehidupan kan. Iya sih. Kan ada yang persepsi klien pun juga ya, masih ada yang menganggap bahwa arsitektur itu adalah satu, ya itu nggak salah juga. Artinya satu bentuk yang steril, selesai gitu kan, final, monumental gitu, ikonik gitu. Yang ya udah bersih, dia rapi, dipandang enak gitu. Tapi ada juga kan yang mengatakan bahwa arsitektur itu sesuatu yang terbuka, poros, tumbuh. Jadi ketika kliennya misalnya lihat ada lumut gitu, kadang ya kok itu kotor itu, kadang kita terbuka itu. Nah, kalau yang mau pakai jasa kita kenapa kita ajak ke sini, karena sekalian kita coba berikan itu, bahwa sebetulnya itu bukan sesuatu yang serta-merta harus gini juga gitu ya. Walaupun memang nggak apa-apa. Bahasa halusnya diedukasi, mungkin bahasa pergaulannya diracunin ya. Diracunin. Jadi artinya ya arsitektur itu tumbuh berdasarkan ini. Terus arsitektur itu bergantung juga terhadap beberapa external condition gitu ya, bukan sesuatu yang steril yang ini gitu. Tapi real Mas, penonton saya juga banyak yang tanda kutip keracunan loh. Tadinya melihat lumut sebagai lumut, kelumutan gitu. Sekarang bisa melihat lumut, cakep juga ya. Termasuk istri saya. Nah, kemudian kalau ini Mas, kalau soal prakteknya gitu, ada nggak klien yang memang, ini gue banget nih, maksudnya dia pengen explore sesuai dengan langgamnya studio ASA. Ya. Jadi
gini, karena berangkat dari memang mewujudkan asa, sebetulnya kita akan tetap absorb apa mau klien dulu juga gitu kan. Nah baru kita coba mana yang bisa kita optimalkan. Tadi sebenarnya lumut tadi itu kan sebetulnya apa sih negatifnya ketika kita menganggap itu steril? Berarti kan kita harus beli alat pembersih terus gitu kan, dan itu kan cost, dan itu terhadap lingkungan jadi ini gitu kan. Ketika itu dibiarkan berarti agak berkala, jadi dampaknya itu lebih berkurang kan, itu kan menghemat, hemat kan bagus gitu artinya kan. Nah challenge-nya adalah kadang memang ya memang ada yang mau, ada yang suka gitu dengan itu. Bahkan pernah sempat hal-hal yang seperti ini ya, bagaimana memanfaatkan material bekas genteng-genteng itu kita coba terapkan ke klien gitu. Nah sebagian juga oke, langsung absorb, sebagian juga ada yang kok itu kok kayaknya jadi bangunan lawas jadi ini gitu. Tapi akhirnya kita coba ini mau gitu, dengan mungkin kita cat, kita apa, tapi kan itu kan mengabsorb sebagian material dari existingnya dia, renovasi itu kembali ke situ lagi kan, jadi tidak dibuang. Kalau dibuang berarti kan itu keluar dari site itu. Berarti footprintnya jadi kemana-mana, jadi ini nambah baru ya gitu. Jadi artinya kita coba masukkan ke situ, dan ada beberapa kafe yang pakai genteng existingnya gitu, ya itu sempat ini dulu dengan nonnya kenapa pakai ini gitu. Jadi lawas dong, enggak, kita bisa kok gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke belakang, udah pasang dulu aja, pasang dulu, nanti begitu jadi baru ini agak ini begitu jadi oh iya ya bagus juga agak gitu. persisten ya? Agak persisten, kadang ada yang sampai gitu, ada yang ini. Kadang-kadang nggak kebayang aja ya. Ya kadang nggak kebayang, karena kan divisualisasi ya, karena visualisasi oke, tapi kan dia sudah paradigma kan bentuknya. Betul. Melihat yang bekas itu sebagai sesuatu yang kurang oke lah itu. Terus ini jadi kelihatannya nanti kalau orang mau datang jelek lah gitu. Masa citranya jadi pakai barang bekas, masa saya nggak bisa bangun yang bagus gitu. Padahal renovan baru. Iya, padahal renov gitu kan. Tapi kan ketika ya itu tadi balik, misalnya bisa digitukan pun bisa jadi bagus. Nggak harus gitu. Ya bukan sesuatu yang kaku ya, itu pemahaman itu. Tapi kan ketika kita bisa terapkan ya wes bisa kan. Itu sih. Keren banget nih Mas Tegar nih. Kita butuh lebih banyak arsitek seperti Mas Tegar nih yang nggak tinggal di atas Menara Gading. Iya. Nggak. Artinya membaur yang bisa dijangkau ya oleh tiap lapisan masyarakat. Dan yang apa tadi? Bisa memelihara asa. Mewujudkan asa. Mewujudkan asa. Terbuka gitu ya. Jadi mantap betul obrolan kita kali ini, ngobrol bareng arsitek yang daging semua tetangga. Terus kalau tetangga online mau nanya-nanya, bisa tanya-tanya kemana? ya, jadi bisa nanti lewat Instagram kami, Instagram saya @azeiba atau @ruanganasa. Di situ nanti bisa langsung DM aja, langsung kita bisa berkonek langsung. Oke, makasih banyak Mas Tegar ya. Udah nemenin kita home tour. Wah, bukan home tour, studio tour ya. Studio tour. Terus menjelaskan beberapa hal dan juga membuka paradigma baru nih buat kita semua. Oke, tetangga online segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Silakan Bang Rizky, masuk. Keren bang. Makasih. Pribadi saya @azeiba.